Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan tolabul ilmi, kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpah-limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembelajaran kali ini sesuai dengan silabus dengan SISKA IKD, pada pertemuan pertama kita sudah cerita tentang sedikit perubahan aplikasi Scratch ya. Nah, untuk pertemuan kedua ini yang akan kita bahas adalah jendela dari aplikasi Scratch itu sendiri. Jadi bagian-bagian dari blok-blok menu aplikasi Scratch terdiri dari bagian apa saja, sehingga yang kita pelajari hari ini kita bisa mencoba menerapkan logika algoritma yang sudah dipelajari pada kelas 10 kelas 11 dan kita terapkan pada program aplikasi Scratch ya. Untuk pertemuan pertama kita sudah tahu bahwasanya aplikasi Scratch ini bisa diaktifkan dengan dua cara, bisa dengan online, bisa juga dengan offline. Kalau online berarti kalau offline berarti aplikasi sudah harus terinstall di perangkat yang kalian gunakan. Kalau online ya ada kuota ya, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat, untuk efisiensi waktu, bagaimana sih tampilan aplikasi Scratch itu sendiri? Jadi kalau di sisi tampilan ya seperti ini lah ya. Aplikasi Scratch itu ya seperti ini. Jadi ketika kalian misalkan membuka ya terdiri dari apa aja ya, seperti biasa ada menu ya. Jadi di sini yang dari paling atas itu namanya menu untuk merubah bahasa ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian mau pakai bahasa Inggris ya bolehlah seperti itu ya. Misalkan di mana nih bahasa Inggris. Nah, jadi ini akan berubah juga, ada motion, look, sound, event, control, sensing, operator seperti itu. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia gampang, itu mah bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia yang mudah. Misalkan ya ininya jadi gerakan, tampilan, suara, jadi seperti itu. Jadi yang paling atas ini ya menu untuk merubah bahasa. Selanjutnya ada berkas ini sama seperti halnya di Microsoft Word, Excel dan segala macamnya. Pasti berkas dari project hasil kerja itu kan bisa disimpan ya. Simpan, mungkin kalau belum selesai nanti suatu saat bisa dibuat kembali atau diedit ulang seperti itu. So, ada sunting apa itu? Sunting itu unspread sama run turbo. Jadi kalau misalkan run turbo itu kalau kalian mau menjalankan skripnya kan pakai ini ya, green flags ya, seperti itu. Nah, kalau ini kan stop ya, stop script. Nah, kalau turbo itu kayak ini, di mode turbo itu cepat lah seperti itu ya. Jadi script jalankannya cepat. Terus ada di sini tutorial ya, tutorial di gaya model tutorial ya, langkah-langkah gitu kan ya. Nah, seperti ini. Ingin mulai Scratch,
klik ini tutorialnya misalkan, terus kalian tinggal buka mulai seperti apa, ini udah ada ya. So, moves to steps, say hello for 2 second. Hello keluar hello nya itu tuh mulai ya. Ini bayangkan sebuah dunia atau cerita berbicara ini bisa bagaimana cara membuat cerita, namun ini keluar suaranya ya. Ada keluar suaranya. Soalnya ada switch custom tuh di Solo speak. Jadi Snowflake like home seperti itu ya. Di tutorial ini kalau misalkan kalian mau mempelajari secara mandiri pun bisa ya. Di tutorial ini tutorial bagaimana kalian bisa membuat animasi ya, aplikasi ataupun games ya, seperti ini. Misalkan animasikan sebuah nama. Ini dari mulai menginput teksnya ada nih ya di sini di tutorial itu. Nih, ada misalkan huruf apa aja tadi kita huruf Q. Jadinya seperti apa? Coba kita lihat. Ini jadinya. Jadi ketika diklik truk. Ketika diklik dia akan besar seperti itu ya. Ini tutorial ini sangat membantu sekali ketika memang kalian ya punya interest tinggi. Jadi saya mau belajar tutorial, itu lebih bagus lagi ya, lebih canggih ya, dan tidak akan memiliki sebuah permasalahan. Silahkan kalian buka tutorialnya karena ini sangat membantu sekali buat kita semuanya. Terus apa lagi? Itu mungkin terus karya script. Ini ada mencari sebuah karya. Kalau misalkan di online itu kita bisa mengupload hasil karya kita, dan orang lain bisa menjalankan ya, seperti itu. Jadi kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman programmer script yang lainnya, terus kalian bisa upload nanti ya, mungkin bisa saya berpikiran dan seperti itu ya. Terus ada apa lagi di script? Ini stage atau panggungnya yang di sini. Ini stage-nya ya. Panggungnya di tempat si peragaan gitu kan ya, untuk peragaan si script-nya itu sendiri ya. Di sini ada di panggungnya ada apa? Ada green flags ya. Green flags itu kalau untuk memulai sebuah instruksi atau menjalankan script ya pakai green flag. Diklik green flagnya itu. Terus ada stop scene. Jadi menghentikan seperti itu ya, stop berhenti. Jadi kalau misalkan si program itu sudah script itu sudah berjalan, terus kita mau hentikan ya klik gitu aja seperti itu ya. Ini tampilan layar penuh gitu kan ya. Jadi kalau misalkan tampilan layar penuh seperti ini, ini layar penuh ya. Terus ini apa lagi? Ini komposisi panggung dan script. Jadi maksudnya apa komposisi script? Jadi kalau yang ini panggungnya lebih kecil tapi scriptnya lebih besar ketika kita membutuhkan atau kita sudah banyak script yang sudah dimasukkan ke sini. Kalau ini berimbang ya antara script dengan panggungnya itu sendiri. Ini namanya sprite, jadi si peraga panggungnya, ini nama sprite-nya. Terus apa lagi? Ini menampilkan hidden atau menampilkan atau menghilangkan. Bukan dalam arti menghapus, tapi menghilangkan itu tidak menampilkan lah, seperti itu, tidak ditampilkan. Ini kan tidak ditampilkan seperti itu ya. Karena sprite itu bisa ada dua ya. Ya nanti kita bahas lagi, kita bagaimana menambahkan sprite sendiri. Hide and unhide sprite. Terus yang ini posisi XY sprite. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan pergerakan, itu harus paham di mana posisi X awal dan Y awal, terus kita ingin bergerak kemana. Apakah bergeraknya ke sini secara horizontal
atau misalkan mau diagonal atau misalkan mau vertikal. Jadi harus mengetahui posisi X awal dan Y awal, termasuk Y X akhir dan Y akhirnya ya. Selanjutnya ini ukuran diperbesar atau diperkecil. Jadi misalkan seperti ini misalkan jadi 50, ukurannya jadi kecil banget ya, ini 100 seperti itu. Ukuran sprite, terus apalagi arah sprite. Jadi maksudnya ini gimana ya, maksudnya itu adalah sudut kalau di sini ya, misalkan ini tuh seperti itu ya. Biasanya kan kalau 90 derajat begini ya, bukan enggak juga ya. Nah seperti itu ya, itu untuk ke arah sprite-nya. Kalau ini untuk apa, menambahkan sprite. Jadi si sprite ini kan istilahnya sprite ya. Sprite ini kita bisa ditambahkan ya, misalkan mau menambahkan apa orang, ini giga walking. Nah ya, jadi tidak hanya satu. Jadi misalkan nanti bikin cerita, animasi cerita ya, bisa ada 2 sprite ini bercerita ya, antara cat sama gigawalk ya, seperti itu. Terus next ini ada yang namanya mengganti latar panggung. Nah, ini mengganti latar panggung, bisa diganti latar panggungnya sama kita semua, mau apa, mau dalam ruangan, disco seperti itu ya. Misalkan nanti ada disco-nya ya, seperti itu. Itu untuk bagian sebelah kanan ini ya. Terus selanjutnya ini yang besar ini nanti untuk memasukkan kode-kode. Jadi kayak kemarin misalkan ya, kejadian kontrol apa, kita mau supaya gerak. Gerak ulangkan. Ini tinggal tarik seperti ini pada gerak. Ini untuk yang ini geraknya. Tapi kalau misalnya ini tambah lagi, misalkan ada lagi yang lain. Seperti itu ya. Nah ini jadi setiap sprite ini memiliki area coding atau script itu sendiri ya. Sprite script ya. Jadi antara sprite sama script ya beda ya. Oke, lanjut aja, ini apa ya? Kode program. Ini intinya ya. Jadi intinya adalah nanti kita akan mengolah kode-kode, bagian-bagian dari kode ini, mulai dari gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, dan yang lainnya ya, supaya ketika kita susun, ini kan setengah susun sebenarnya kan. Sekarang udah ini seperti ini kan ada tandanya seperti ini kan, klik. Nah seperti itu kan akhirnya ini muncul seperti itu ya. Jadi tidak mungkin ini misalkan seperti ini bisa nggak bisa ya, misalkan ini paling di bawahnya di sini misalnya, seperti itu ya. Jadi ketika kenyaringan, jadi ketika suaranya kebesaran, seperti itu ya, putar 15 derajat seperti itu ya. Oke, ini sama yang mana? Jadi ini sebuah event ketika kenyaringan itu berarti di awal instruksi kalau seperti ini ya. Nah ini kan jalan terus tuh, jalan terus ya, ketika kenyaringan, stop, berhenti ya. Cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya tinggal di dalam ting ya, seperti itu, ting ya, hilang lagi ya. Kode program terdiri dari apa? Yang pertama gerakan. Gerakan itu berisikan blok-blok program yang dapat digunakan untuk menggerakkan sprite dalam suatu proyek pengguna. Jadi ini seperti ini. Ya. Proyek pengguna, blok-blok gerakannya ya. Jadi di sini dari kode gerakan itu sendiri ada banyak lagi ya, ada gerak 10 langkah, putar 15 derajat, terus apa lagi nih, putar ke
berlawanan arah jarum jam 15 derajat, pergi ke seberang tempat sebagai ini, pergi ke seberang tempat misalnya tuh pergi ke kemana aja. Kalau menjadi tikus berarti sesuai dengan sesuai dengan arah mouse gitu itu. Nah, siapa lagi banyak ya, ada gerakan, terus apa lagi ini ada tampilan itu untuk mengganti kostum, sprite, background, stage, ukuran script dan sebagainya. Ini tampilan. Misalkan tadi ada katakan halo, nah ini kita hapus ya. Katakan halo ketika diklik benderanya. Siapa si ini halo ya, mengatakan halo. Ini arahnya sudah dulu. Mengatakan halo ke siapa? Misalkan ke Giga. Halo Giga. Ya. Nah, halo Giga gitu kan ya. Sekarang mau dijawab. Nah, ini klik di sini berarti ya. Di sini tampilan halo juga berarti kan ya. Nah, halo juga misalnya. Ya. Halo juga. Oh, ya, itu tampilan ya. Terus suara, mengatur penggunaan efek suara dapat ditemukan dalam sound block ini ya. Sound ya, jadi suara ya kayak ini apa suaranya pop, suara pop ya. Ini suara pun bisa ngerekam ya kita misalkan. Nah, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Simpan. Recording 1 namanya misalkan assalam. Jadi ketika di sini ada assalam, jadi ketika diklik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu jadi ada keluar suaranya ya, ada keluar suaranya, modelnya seperti itu. Terus apa lagi? Ya, kejadian blok ini berisikan sejumlah blok utama script untuk membuat sprite bergerak berdasarkan kejadian atau event. Jadi kejadian blok ini berisikan sejumlah blok utama script ya, kayak tadi eventnya. Nah, jadi misalkan si surprise si sprite cat ini ya, cat namanya. Ini akan muncul tampilan halo Giga ketika diklik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green flagnya seperti itu. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul tulisan ini karena ini kan ketika seperti itu ya. Nah, ini ketika tombol spasi. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika panah ke atas, panah ke bawah, ya, ketika banyak banget ya. Nanti kita coba pelajari dan kita informasikan. Oke. Kejadian ketika misalkan apa ya? Ketika aku menerima pesan satunya apa? Jadi ketika aku siapa ini? Aku menerima pesan. Ya, muncul halo juga. Nah, ini harus. Seperti itu. Ya. Ketika Giga menerima pesan baru, pesannya apa? Halo. Ya. Singgahkan pesan. Jadi, pesannya harus ditampilkan ya. Event kejadian. Selanjutnya apa? Kontrol.
Jika sejumlah blok struktur kendali untuk membuat sprite bergerak secara perulangan. Nah, kalau kontrol perulangan kayak udah ini misalkan selamanya halo giga, selamanya akan mengatakan halo giga atau apa ya tadi ya, nah ketika diklik itu ya yang giga ya yang ada apa mana nah misalkan ini hapus lah selamanya wah, terus kejadiannya ya terus-terusan seperti ini karena apa terjadi pengulangan masalah ya. Jadi kalau di Scratch ini apa kan kalau di Pascal itu kan ada suka error ya. Nah kalau di Scratch ini tampilan errornya nggak seperti itu tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ternyata kan pilihnya assalamualaikum tapi ternyata nggak assalamualaikumnya tapi ternyata malah suara cet yang bunyi terus menerus seperti itu. Oh semestinya dijeda ya, semestinya dijeda tunggu misalkan nah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti itu ya 15 detik selama 15 detik dia mengulangi lagi tanpa harus kita perintahkan. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini misalkan kita tadi yang 15 detik ya lama banget 5 detik lah stop dulu. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa kontrol kontrol kejadian kontrol ya. Terus ini apa program selanjutnya sensor begini berisikan hal-hal yang dapat dikerjakan sprite pada kondisi tertentu. Misalkan apa menyentuh petunjuk titik atau menyentuh warna dia dari petunjuk titik tanya apa mau jawaban. Nah tombol setelah spasi ditekan. Nah panah atas. Jadi sensornya itu adalah ketika spasi ya, ketika spasi. Jadi kalau misalkan yang ini mah ketika bendera green flag-nya di klik, tapi kalau ini berdasarkan sensor bisa menyentuh warna. Misalkan si flag ini ketika menyentuh warna, si sprite ini ketika menyentuh warna yang berwarna warna ini misalkan apa selanjutnya dia akan berhenti. Itu sensornya. Selanjutnya adalah operator. Bloknya musisi berbagai operator aritmatika yang dapat digunakan dalam proyek. Operator berarti apa tambah ini mah ketika misalkan ada instruksi penambahan pengurangan nanti dimasukinnya kemana? Dimasukinnya ke mengarah ke arah kita pikirkan. Nah misalkan pikirkan 3 seperti itu. 2 tambah 2 misalkan seperti itu ya. Ini 4 hasilnya ya. Benar pinternya datanya bisa ngejawab pada nama ya, karena memang udah menggunakan kode operator di sini ya. Terus variabel seperti halnya kita tahu bersama ya. Variabel itu untuk menyimpan data sementara ya, seperti itu.
Jadi untuk menyimpan data sementara, kalau memang misalkan diperlukan tadi kayak model menyimpan operator ya. Oke, itu aja. Siapa lagi blog saya membuat blog lainnya dan menambahkan ekstensi pemrograman pada bahasa program Scratch. Jadi kalau yang ini makan instruksi kodenya itu sudah disediakan ya. Tapi kalau blog saya itu kita buat sendiri. Ya. Tambahkan input angka atau teks, terus ada tambahkan input boolean itu apa? True and false lah seperti itu ya. Terus tambahkan tabel, itu nanti kita mencoba pakai bikin blog. Tapi kita gunakan aja dulu yang sudah ada dulu. Kalau misalkan memang tidak ada dan memang kita butuhkan, kita bisa bikin blog sendiri ya. Custom edit ini ini ya. Jadi si Scratch si sprite ini bisa kita rubah ya. Seperti itu. Warnanya garis bawah ini kan aku garis ya. Kalau ini isi gini ya. Ini juga bisa untuk mengcustomize layar tuh ya, panggung. Tergantung objek yang kita pilihnya, apakah kita pilihnya sprite atau panggung seperti ini ya. Terus itu aja mungkin tentang jendela dari program Scratch. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan untuk student activity-nya dikerjakan. Student activity 2.1 dan 2.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.